Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang volume bangun ruang sisi lengkung. Kalau minggu kemarin kita bahasnya itu tentang luas, kalau untuk yang sekarang kita bahasnya itu volume. Jadi kemarin itu luas tabung, kalau sekarang volume tabung. Di sini volume tabung kita lihat. Rumus volume tabung itu didapat dari rumus volume prisma. Kenapa? Di sini kita lihat untuk tabung sama prisma itu sama-sama bangun ruang yang memiliki alas dan tutup yang sama. Lihat, yang ini lingkaran, atasnya lingkaran, bawahnya lingkaran. Yang ini atasnya segitiga, bawahnya segitiga. Yang ini atasnya segi 4, bawahnya segi 4. Dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan, tabung sama prisma itu sama. Yang membedakan hanya bentuk alas dan bentuk tutup. Kalau ini kan bentuknya lingkaran, yang ini segitiga, yang ini segi 4, yang ini segi 5, yang ini segi 6. Kalau tabung itu lingkaran. Maka untuk volume tabung itu rumusnya sama dengan volume prisma. Untuk volume prisma, kalian udah belajar waktu kelas 2, itu rumus volumenya itu apa? Luas alas kali tinggi, gitu. Jadi untuk volume tabung itu sama rumusnya dengan volume prisma. Volume prisma itu yaitu luas alas dikali tinggi. Untuk tabung sendiri alasnya berbentuk lingkaran, berarti luas lingkaran dikali tinggi, gitu. Nah, luas lingkaran seperti yang kemarin Ibu sudah bahas, rumusnya itu pi r kuadrat. Ya kan, luas lingkaran itu rumusnya pi r kuadrat, berarti dikali tinggi. Jadi untuk volume tabung itu dapat dicari dengan rumus pi r kuadrat T. Ini rumusnya. Untuk V sendiri bernilai 22/7 atau 3,14. Untuk R itu jari-jari. Untuk T itu tinggi. Jadi gitu. Kita lanjut ke contoh soal. Untuk contoh soal nomor 1, diketahui sebuah tabung panjang jari-jarinya 14 cm dan tinggi 8 cm. Tentukan volume tabung. Di sini kita jawab. Diketahui R jari-jari itu 14 cm. Tinggi itu 8 cm. Karena jari-jarinya itu bisa dibagi 7, maka kita menggunakan pi-nya itu 22/7, gitu. Maka untuk volume tabung itu rumusnya pi r kuadrat T. Berarti di sini pi-nya berapa? 22/7 dikali R kuadrat. R kuadrat itu kan 14 pangkat 2. Gitu. Dikali tingginya 8. Ini kalau misalnya kalian pusing untuk mengalihkan angka besar, kalian pecah aja. 22/7 dikali 14 kuadrat itu kan 14 dikali 14, ya kan? Nih ke sini. Berarti dikali 8. Ini tinggal dicoret 2. Berarti di sini 22 kali 2 kali 14 kali 8. 22 dikali 2 berarti 44. 14 kali 8, kalian hitung di sini. 14 kali 8, 8 kali 4, 32, simpen 3, 8 kali 1, 8, tambah 3, 11. Berarti 112. Habis itu kalian kalikan 44 dikali 112. Berarti ini tinggal dikali 44. 4 kali 2 8, 4 kali 1 4, 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 1 4, 4
4 kali 1, 4. Berarti kalau misalnya kita jumlahkan 8, 4 tambah 8, 12, simpan 1, 4 tambah 4, 8 tambah 1, 9. Yang ini 4. Berarti volume tabungnya itu 4928. Di sini kan 4928. Karena ini volume, untuk satuan volume itu pangkat 3, berarti cm pangkat 3. Bu, kenapa pangkat 3? Karena kan di sini cm, di sini cm, di sini cm, 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 berarti cm-nya ada 3. Jadi volume tabungnya itu 4928 cm pangkat 3. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah drum plastik berbentuk tabung dengan ukuran bagian dalamnya memiliki diameter 60 dan tinggi 120. Jika drum diisi minyak hingga penuh, tentukan berapa liter volume air yang ada di dalam tabung tersebut. Di sini kita tulis dulu jawab. Diketahui diameternya berapa? Diameternya itu 60 cm. Tingginya itu 120 cm. Berarti kalau diameternya 60, karena jari-jarinya itu kan setengah diameter. Berarti jari-jarinya itu 30. Kita lihat di sini. Karena jari-jarinya itu 30 nggak bisa dibagi 7, maka pi-nya itu 3,14. Nah, baru setelah itu kita cari volume drumnya. Itu kan. Karena volume drumnya itu berbentuk tabung, maka volume drum itu sama dengan volume tabung. Gitu. Nah, kita lihat di sini yang dicari itu satuannya apa? Lihat. Tadinya kan cm nih, 60 cm, 120 cm. Tetapi di sini ya kan, yang kita cari itu liter, bukan cm. Gitu. Jadi diketahuinya itu cm, ya kan? Sedangkan yang kita cari itu liter. Nah, untuk 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Gitu. Karena volume tabung itu sudah pasti pangkat 3, berarti kita harus mengubah yang tadinya sentimeter jadi liter. Gitu. Jadi di sini kita bikin tangga. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter gitu. Nah, untuk kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, kalau dia turun itu dikali 10. Tapi kalau misalnya dia naik itu dibagi 10. Liter letaknya ada di desimeter. Berarti di sini kita lihat, ini kan sentimeter. Ini. Berarti harus diubah ke desimeter. Sentimeter ke desimeter naik berapa? Naik 1 tangga. Nih, tangga yang ini. Berarti dibagi 10. Gitu. Berarti di sini 30 cm, jadinya 30 dibagi 10. Gitu. Jadinya 3 desimeter. Kalau 120 cm berarti 120 dibagi 10. Jadinya 12 desimeter. Nah, tinggal kita cari volume tabungnya. Itu 3,14 dikali volume tabung itu kan rumusnya itu kan PR pangkat
2T. Berarti Pi-nya itu 3,14, R-nya itu dapatnya 3 pangkat 2, T-nya itu 12. Berarti di sini 3,14 dikali 3 pangkat 2 itu kan 3 kali 3. Berarti 9 dikali 12. Gitu. Nah, habis itu 3,14 dikali 9. 3,14 dikali 9. 9 dikali 4. 36, simpen 3, 9 kali 1, 9 tambah 3, 12, simpen 1, 9 kali 3, 27, tambah 1, 28. Belakang koma ada angka 2, berarti 28,26. Hasil kali ini. Tinggal dikali 12. Berarti 2 kali 6, 12, simpen 1, 2 kali 2, 4 tambah 1, 5, 2 kali 8, 16, simpen 1, 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. 1 kali 6, 6, 1 kali 2, 2, 1 kali 8, 8, 1 kali 2, 2. Berarti hasilnya 2, 5 tambah 6, 1, 11, simpen 1, 7 tambah 2, 9, 5 tambah 6, 3, simpen 1, 3. Gitu. Berarti belakang koma ada angka 212. Berarti hasilnya 339,12 desimeter pangkat 3. Jadi itu karena 1 desimeter itu sama dengan 1 liter, berarti kalau 339,12 desimeter pangkat 3, berarti hasilnya juga sama 339,12 liter. Jadi banyaknya minyak tanah yang dapat masuk ke dalam drum tersebut yaitu 339,12 liter. Oke, sampai sini dulu. Silakan kalian kerjakan contoh soal, latihan soalnya itu ada 3, silakan kalian kerjakan. Penjelasannya sudah Ibu jelaskan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.